Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eva Litviana dari Program Studi Hukum Tata Negara dengan NIM 330302301880. Di sini, saya akan memaparkan sedikit materi terkait upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah tindakan pemerintah melalui peraturan dan lembaga hukum untuk melindungi hak warga negara dan menjamin kepastian hukum. Perlindungan ini mencakup pencegahan pelanggaran dengan aturan yang jelas serta penegakan hukum melalui sanksi bagi para pelanggar. Perlindungan hukum melalui Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah fondasi utama perlindungan hukum dalam administrasi negara, yang mana terdapat pada pasal 28D ayat 1, itu menjamin hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses menggugat keputusan pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Keputusan pemerintah harus sah dan mematuhi asas umum pemerintah yang baik atau AUPB seperti asas legalitas, transparansi, dan proporsionalitas. Undang-Undang Dasar 1945 juga membatasi tindakan administratif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan mekanisme yang korektif untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Selanjutnya, ada sanksi dalam hukum administrasi negara. Sanksi administratif berperan penting untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas aparatur negara. Sanksi ini juga bersifat edukatif, preventif, dan korektif untuk mencegah pelanggaran kewajiban jabatan. Nah, jenis sanksi yang pertama itu berupa teguran dan peringatan tertulis. Selanjutnya, penundaan kenaikan pangkat sementara atau tidak hormat untuk pelanggaran berat, pengembalian kerugian negara, sanksi moral yang memengaruhi reputasi, sanksi perdata dan pidana untuk pelanggaran serius. Sanksi ini juga memastikan pemerintahan berjalan sesuai hukum dan asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, ada peran dan kewenangan PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga yudisial yang menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pejabat administrasi negara terkait keputusan yang merugikan masyarakat. Keberadaan PT-UN dijamin oleh UUD 1945. PT-UN juga berfungsi mengawasi legalitas tindakan pemerintah dan memberikan akses keadilan bagi warga negara. PT-UN juga memiliki kewenangan membatalkan keputusan tata usaha negara atau KTUN yang tidak sah dan memerintahkan pemulihan hak masyarakat yang dilanggar sesuai Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1986. Selanjutnya, ada subjek dan objek perkara di PT-UN. Dalam perkara PT-UN, subjeknya ada penggugat, yang dimana individu atau badan hukum yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Nah, selanjutnya, selain penggugat, dalam perkara PT-UN juga terdapat tergugat, yaitu pejabat atau badan pemerintah yang mengeluarkan putusan. Nah, objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara atau KTUN, yaitu keputusan tertulis yang bersifat konkret dan menimbulkan akibat hukum, seperti surat pemberhentian pegawai atau pencabutan izin usaha. Kehadiran subjek dan objek ini adalah syarat agar gugatan dapat diterima oleh PT-UN. Yang selanjutnya, ada mekanisme gugatan di PT-UN. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PT-UN untuk menuntut pembatalan keputusan yang tidak sah. PT-UN memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum administrasi negara, memberikan perlindungan hukum yang represif setelah pelanggaran terjadi, dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah, hak, dan hak warga negara. Berikut contoh kasusnya. Pada tahun 2023, PT-UN Samarinda memutuskan perkara sengketa kepemilikan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Penggugat merasa dirugikan karena sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara itu dinyatakan cacat hukum baik dari segi prosedur maupun substansi. Hakim PT-UN menyatakan bahwa SHGB atas nama penggugat tidak sah dan membatalkannya, memerintahkan pengembalian sertifikat pada penggugat. Putusan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang PT UN yang memberikan kewenangan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang merugikan masyarakat. Kasus ini menunjukkan peran PT UN dalam melindungi hak masyarakat dari tindakan administratif atau administrasi yang tidak sah. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.